Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastagina Dewinta, NIM 210103003, kelas IPA, jurusan Ilmu Perpustakaan, mata kuliah Dasar-Dasar Organisasi Informasi, dosen pengampu Indah Fitri, SAG, SSSI, UIN IB Padang. Baiklah, materi yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama RDA, yaitu Resources Description Access. Yang kedua AACE 2 atau Anglo-American Cataloging Rules 2. Yang ketiga pengatalogan. Yang keempat klasifikasi. Baiklah, yang pertama pengertian RDA. RDA memiliki kelebihan dibandingkan AACE 2, yaitu yang pertama struktur dan penekanan baru pada koleksi, tidak lagi pada jenis koleksi, tapi lebih pada isi intelektual koleksi. Yang kedua, dirancang sesuai dengan perkembangan dunia digital, sumber daya bermacam karakteristik, dan memberikan panduan lebih terutama dalam data dan tajuk kendali. Yang ketiga, fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perkembangan masa depan. Yang keempat, RDA kompatibel dengan berbagai skema metadata seperti MODS, Dublin Core antar perpustakaan, dan dapat diintegrasikan antar metadata yang berlainan. Yang kelima, RDA memfasilitasi pengelompokan pencatatan dan bibliografi untuk edisi yang berbeda, terjemahan atau format berbeda, dan lebih berorientasi kepada pemustaka. Yang keenam, RDA menggunakan pemanfaatan model FRBR atau Functional Requirement for Bibliography Record secara keseluruhan. Selanjutnya, pengertian dasar hukum. Dasar hukum penyusunan pedoman pengolahan bahan perpustakaan. Yang pertama bisa dilihat dari yang pertama Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Yang kedua, Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Selanjutnya, tujuan penyusunan panduan RDA. Secara umum, tujuan penyusunan panduan penerapan RDA yang pertama, tersedianya pedoman penerapan RDA di perpustakaan nasional. Yang kedua, terciptanya kesamaan persepsi bahasa serta arah gerak yang konsisten dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan bahan perpustakaan di perpustakaan nasional. Yang ketiga, tersedianya sarana pengambilan kebijakan pimpinan perpustakaan nasional dan pengawasan kegiatan pengolahan bahan perpustakaan. Yang keempat, tersedianya materi kerjasama regional dan internasional dalam kegiatan pengolahan bahan perpustakaan. Adapun tujuan dari implementasi RDA adalah yang pertama, tersedianya pedoman penerapan RDA di perpustakaan nasional. Yang kedua, terciptanya kesamaan persepsi bahasa serta arah gerak yang konsisten dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan bahan perpustakaan di perpustakaan nasional. Selanjutnya, ruang lingkup panduan. Penyusunan pedoman RDA adalah salah satu tugas perpustakaan nasional dalam rangka mengembangkan standar nasional perpustakaan. Pedoman ini merupakan panduan singkat dalam melakukan katalogisasi dengan peraturan baru, yaitu RDA di perpustakaan nasional. Penyusunan pedoman ini merupakan upaya perpustakaan nasional untuk meningkatkan kompetensi pustakawan dalam melakukan pengatalogan. Sejarah pengatalogan. Katalog merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin catalogus, yang mempunyai arti daftar barang atau daftar benda yang disusun untuk tujuan tertentu. Sedangkan katalog berdasarkan ilmu perpustakaan berarti daftar berbagai jenis koleksi perpustakaan yang disusun menurut sistem tertentu. Peraturan pengatalogan modern pada awalnya disusun oleh pustakawan perorangan. Misalnya Antonio Panizzi dari British Museum menyusun Rules for Completing of the Catalog tahun 1839 yang mengemukakan 91 peraturan katalog berdasarkan abjad, entry, dan rujukan. Pada permulaan abad ke-20, peraturan pengatalogan dibuat oleh Library of Congress Amerika Serikat menerbitkan Rules of Printed
dibongkar tahun 1903 hingga 1930-an, dan Rules for Description Cataloging in the Library of Congress tahun 1949. American Library Association mengeluarkan ala Cataloging Rules tahun 1908, 1941, 1949. American Library Association bekerja sama dengan Library Association atau Inggris membentuk katalog kode revision komite sebagai usaha bersama menyusun peraturan katalog. Tahun 1961 di Paris diadakan International Conference on Cataloging, penting ke arah standar data bibliografi internasional sebagai tindak lanjut ke arah penyeragaman peraturan pengatalogan. Selanjutnya, pengertian AACR atau disebut dengan Anglo-American Cataloging Rules atau yang dikenal dengan AACR merupakan suatu standar pengatalogan deskripsi yang dipakai oleh banyak negara dan telah diterjemahkan dalam 24 bahasa. AACR merupakan sebuah aturan dasar yang dibuat untuk dapat membantu memudahkan kinerja pustakawan dalam proses katalogisasi. Aturan ini mencakup seluruh deskripsi dalam bibliografi sebuah karya, ditujukan untuk keseragaman dalam proses titik akses serta pengolahan buku yang akan digunakan oleh para pengguna jasa di perpustakaan seperti Inggris, Australia, Kanada, dan Amerika. Sudah diadaptasi oleh berbagai perpustakaan di seluruh dunia dan digunakan hampir 56 negara. AACR merupakan peraturan katalogisasi yang pertama dan merupakan hasil AACR kesepakatan antara ALA atau American Library Association dan LA Library Association. AACR dibuat dalam 2 edisi. Edisi pertama membahas tentang aturan katalogisasi buku dan dokumen sejenisnya. Sedangkan AACR 2 membahas peraturan katalogisasi untuk non-book material atau bahan perpustakaan selain buku. Selain itu, AACR 2 edisi 2 berisi tentang pembuatan deskripsi katalog yang disepakati bersama sejak tahun 1988 oleh Asosiasi Perpustakaan Amerika, Inggris, Kanada. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi. Sebelum suatu bahan pustaka yang relevan dapat ditemukan kembali, harus diadakan penelusuran terlebih dahulu di dalam gudang informasi yang disebut perpustakaan. Tentunya tidak praktis jika seluruh koleksi perpustakaan ditelusuri satu persatu. Prinsip dalam satu temu kembali informasi adalah bahwa penelusuran untuk suatu bahan pustaka dilakukan pada sebagian koleksi itu, yakni pada bagian secara potensial paling relevan untuk memenuhi suatu permintaan. Bagian dari koleksi bahan pustaka itu disebut kelas. Sebagai sarana pengaturan bahan pustaka, DIRA klasifikasi mempunyai 2 tujuan. Yang pertama, membantu pemakai mengidentikan dan melokalisasi sebuah bahan pustaka berdasarkan nomor panggil. Yang kedua, mengelompokkan semua bahan pustaka sejenis menjadi satu. Dengan kata lain, tujuan utama klasifikasi di perpustakaan adalah mempermudah dalam temu kembali informasi atau bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.